Istri seorang CEO dan sekretaris prianya berselingkuh dan tidur di ranjangku. Aku sangat marah dan ingin melapor ke polisi. Namun, istriku dengan tenang berkata, Jiang Chen, jangan lupa bahwa kita memiliki pernikahan terbuka. Menikah untuk saling menguntungkan, kehidupan pribadi tidak saling mencampuri. Jika kamu merasa dirugikan, kamu juga bisa mencari orang lain di luar sana. Kalau begitu, aku akan mencari orang lain untuk diperlihatkan padanya. Aku menelepon ayahku. Ayah, aku akan kembali ke Beijing. Selama bertahun-tahun, aku telah melepaskan identitasku sebagai pewaris kaya raya keluarga Jiang di Beijing dan meninggalkan keluargaku. Hanya untuk membantu Li Xia membangun bisnis dari nol di Haixi. Namun, dia malah berselingkuh dengan sekretarisnya. Dia bahkan mencoba pernikahan terbuka denganku. Jika demikian, tidak ada lagi yang perlu disesali. Kembali ke Beijing. Bagaimana dengan Xia? Ayahku terdengar sedikit terkejut. Aku akan menceraikannya. Di ujung telepon sana, terjadi keheningan yang panjang sebelum sebuah desahan berat terdengar. Nak, jika kamu sudah memutuskan, kembalilah. Setibanya di rumah dan baru saja membuka pintu. Li Xia ada di sana. Kamu pergi kemana? Mengapa kamu pulang selarut ini? Karena aku hanya berdiri di sana tanpa bergerak atau berbicara. Dia berjalan ke arahku. Proyek di luar negeri berjalan lancar, jadi aku pulang lebih awal. Aku sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Li Xia berinisiatif menjelaskan perjalanannya. Biasanya, jika aku ingin bertanya tentang jadwal kerjanya, Li Xia akan langsung cemberut, seolah-olah aku telah melanggar tabu yang besar. Jiang Chen, aku punya pekerjaan sendiri, aku juga punya kehidupan sendiri. Meskipun kita sudah menikah, aku bukan burung kenari emas yang kamu pelihara. Dan aku hanya bisa meminta maaf dan bersumpah untuk tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya lagi. Namun, sekarang, menghadapi penjelasan sukarela Li Xia, aku tidak merasa senang sama sekali. Aku hanya merasa itu sangat menggelikan. Pergi ke luar negeri untuk membicarakan proyek, padahal tadi, sekretaris prianya mengirimiku foto. Aku secara iseng mengatakan ingin melihat aurora di Islandia, dan Li Xia langsung membawaku ke sana. Di foto itu, keduanya berciuman mesra di atas gunung es, berpelukan erat di bawah aurora. Ini adalah urusanmu sendiri, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Aku sedikit lelah hari ini. Aku ingin istirahat lebih awal, jawabku dengan acuh tak acuh, dan berbalik bersiap untuk pergi. Namun, Li Xia meraih pergelangan tanganku. Jiang Chen, ini hadiah untukmu. Dia menyerahkan sebuah kotak kemasan yang indah. Selama bertahun-tahun, ini adalah kesepakatan diam-diam antara aku dan Li Xia. Setiap kali bepergian ke luar negeri, aku akan membawakan hadiah untuknya. Aku membuka kotak kemasan itu. Di dalamnya ada kancing manset berlian yang berkilauan, tetapi hanya ada satu. Melihatku mengerutkan kening. Li Xia juga mendekat untuk melihat. Mungkin petugas toko lupa memasukkannya. Lain kali, aku akan membelikanmu sepasang lagi. Dia menjelaskan dengan sedikit rasa bersalah. Karena bahkan dia sendiri mengerti betapa buruknya kebohongan ini. Hanya saja aku tidak ingin mengejarnya lagi. Tidak apa-apa, terima kasih atas hadiahnya. Wajahku tanpa ekspresi. Aku membawa hadiah itu kembali ke kamar tidur dengan tenang. Setelah mengepak barang-barangku, aku mengambil ponselku. Namun, aku melihat lingkaran pertemanan yang baru saja diposting oleh sekretaris Li Xia, Ji Boda. Selama aku menginginkannya, kamu pasti akan memberikannya kepadaku. Dalam gambar tersebut, tampak jelas kancing mansetku yang hilang. Dan di bawah lingkaran pertemanan itu, Li Xia tidak hanya menyukainya, tetapi juga mengomentari dengan sebuah hati. Meskipun aku sudah tahu segalanya, meskipun aku sudah memutuskan untuk pergi, tetapi melihat istriku bercumbu dengan pria lain tanpa menghiraukan orang lain, hatiku masih terasa sakit seperti diremas oleh sepasang tangan besar tak terlihat. Xiao Chen, kepulanganmu ke Beijing sudah diatur. Penerbangan dijadwalkan seminggu lagi. Pesan teks dari ayahku menarik kembali pikiranku yang melayang jauh. Masih ada seminggu lagi sampai aku pergi. Untuk ini, aku membuat rencana perpisahan, yang juga bisa dianggap sebagai akhir dari pernikahan 7 tahun kami. Hari pertama, aku pergi ke Biro Urusan Sipil tempat aku dan Li Xia mendapatkan sertifikat pernikahan. Disinilah kami menjadi pasangan yang sah, dan disinilah aku membuat janji dalam hati bahwa aku akan melindungi Li Xia seumur hidupku. Namun, sekarang, melihat semua yang familiar di depan mataku, air mata entah sejak kapan mengaburkan mataku. Seumur hidup terlalu lama hingga aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Hari kedua, aku memotong semua pakaian yang diberikan Li Xia kepadaku selama bertahun-tahun. Memotong semuanya menjadi potongan-potongan dan membuangnya ke tempat sampah, dan mengubah semua perhiasan menjadi uang tunai dan menyumbangkannya kepada anak-anak di daerah pegunungan. Hari ketiga, aku pergi ke perusahaan yang didirikan bersama oleh aku dan Li Xia. Setelah perusahaan secara bertahap berada di jalur yang benar. Untuk membantunya membangun citra wanita karir yang kuat, aku memilih untuk mengundurkan diri ke posisi kedua dan fokus menjadi suami rumah tangga. Sekarang karena aku akan pergi,
Aku ingin melihat untuk terakhir kalinya tempat yang telah kucurahkan banyak usaha ini. Tuan, siapa yang Anda cari? Baru saja tiba di bawah gedung. Satpam menghentikanku. Tuan Jiang, ini Jiboda. Wakil Direktur Ji, ternyata Anda kenalan beliau. Maaf, maaf. Jangan adukan saya ke Direktur Li. Melihat Jiboda menyapaku, satpam itu langsung memasang wajah penjilat. Wakil Direktur Ji. Aku menatap Jiboda yang berpakaian seperti mahasiswa, penuh semangat muda. Aku mencibir dingin dalam hati. Beberapa hari yang lalu masih sekretaris, dalam beberapa hari ini sudah menjadi wakil direktur, beberapa hari lagi, Li Xia mungkin berencana menyerahkan seluruh perusahaan dengan kedua tangannya. Tuan Jiang, apakah Anda datang mencari Kasia? Dia sedang rapat sekarang. Bagaimana kalau Anda duduk dulu di kantor saya? 10 menit lagi. Kantor di lantai atas. Aku duduk di kantor yang dulunya milikku. Jiboda menyerahkan secangkir teh, sambil tersenyum berkata, "Kudengar ini dulunya kantormu. Kak Xia bilang cahaya di sini paling bagus. Pemandangannya paling luas. Dia bilang aku pantas mendapatkan hal-hal terbaik di dunia, jadi dia memberikannya padaku." Nada bicaranya berhenti sejenak, tatapan matanya penuh senyum. Tapi aku melihat kesombongan dan ejekan di lubuk matanya. Dulu aku hanya ingin melamar sebagai pekerja magang di sini, tapi secara tidak sengaja menabrak Kak Xia di lobi. Saat itu, aku pikir aku akan tamat. Tapi tak disangka Kak Xia tidak hanya tidak mempermasalahkannya, tetapi juga berinisiatif menambahkan kontakku. Memintaku menjadi sekretaris pribadinya. Dia peduli dengan kehidupanku. Setiap kali perjalanan bisnis, kemanapun dia pergi, dia selalu membawaku bersamanya. Aku suka bunga matahari, jadi dia secara pribadi menanam ladang bunga matahari untukku. Setiap hari dia memetik seikat dan memberikannya kepadaku. Jiboda menunjuk bunga matahari yang mekar di atas meja, matanya penuh kepuasan dan kesombongan. Aku mengepalkan jari-jariku yang sudah memutih dengan kuat, berusaha menahan rasa sakit di hatiku. Pantas saja beberapa bulan yang lalu, Li Xia tiba-tiba menggali semua bunga mawar yang kurawat dengan susah payah di halaman dan menggantinya dengan bunga matahari. Dan ketika aku bertanya padanya, jawabannya ambigu. Bunga matahari itu bagus, positif dan optimis. Ternyata Jiboda suka bunga matahari. Aku tersenyum pahit dalam hati. Sepertinya Li Xia sudah sepenuhnya melupakan janji 7 tahun lalu, secara pribadi menanam bibit mawar untukku. Semakin baik bunga mawar Jiang Chen mekar, itu berarti cintaku padamu semakin membara. Sekarang mawar itu hilang. Cinta Li Xia juga hilang, dan yang lebih penting, dia bahkan lupa kalau aku alergi bunga matahari. Melihat wajahku sedikit muram. Senyum di wajah Jiboda semakin lebar. Tuan Jiang, apakah Anda marah? Seorang pria harus punya pandangan yang luas. Apalagi, Anda bisa mengikat tubuh Xia dengan pernikahan, tetapi tidak akan pernah bisa mengikat hatinya. Aku menatap bocah kecil yang pamer di depanku, menarik sudut bibirku, jadi kau sengaja mengirimiku foto-foto itu. Awalnya kupikir Jiboda akan membela diri beberapa patah kata. Tapi tak kusangka. Dia langsung mengakuinya, ya, agar kau tidak lagi memiliki fantasi yang tidak realistis tentang Xia. Kenapa, Tuan Jiang? Melihat interaksi antara Xia dan aku, apakah kau sangat ingin marah? Xia sudah berkali-kali mengatakan padaku. Dia kesal setiap kali melihat pesanmu dan tidak pernah membalasnya. Semakin dia berbicara, semakin tinggi nada suaranya. Ekspresi provokatif di matanya juga semakin kuat. Aku tersenyum pahit dalam hati. Ya, Jiboda tidak salah. Catatan obrolanku dengan Li Xia selalu aku yang menghubungi secara sepihak. Xia, hari ini aku membuat iga asam manis kesukaanmu, tunggu kau pulang dan makan malam bersama. Xia, ramalan cuaca mengatakan hari ini akan ada hujan badai, aku akan menjemputmu pulang kerja. Xia, apakah kau makan malam di rumah hari ini? Ada ribuan bahkan puluhan ribu pesan yang kukirim. Tapi Li Xia hanya membalas belasan pesan. Saat itu, aku menghibur diri bahwa ini adalah gaya Li Xia yang biasa. Tapi sekarang, melihat interaksi yang begitu sering antara dia dan Jiboda, aku baru mengerti. Tidak ada yang namanya kebiasaan. Pada akhirnya, itu hanya karena aku bukanlah Li Xia. Orang yang ingin dia balas, kan? Tuan Ji, tidak perlu mengatakan ini di depanku, jika kau punya kemampuan. Biarkan Li Xia menceraikanku, jika tidak bisa, seumur hidupmu hanya bisa seperti mencuri kancing manset berlian, menjadi pencuri dalam pernikahan orang lain. Aku menunjuk kancing manset jasku. Yang di atas adalah yang diberikan Li Xia padaku beberapa hari lalu, yang satu lagi adalah yang dicuri Jiboda. Wajah Jiboda tiba-tiba menjadi muram. Aku tidak mempedulikannya, bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi baru saja sampai di pintu kantor. Aku melihat sekelompok satpam bergegas dan tanpa basa-basi menjatuhkanku ke tanah, dan di belakang. Suara tajam Jiboda terdengar, ini pencuri manset berlian, pukuli dia. Sungguh tidak masuk akal. Manset berlian ini adalah hadiah dari Li Xia untukku. Satu berlian dicuri oleh Jiboda, dan sekarang dia malah berteriak maling. Aku malas berdebat. Aku mengambil ponselku dan bersiap untuk menelepon polisi.
Jiboda. Karena kamu ingin menjelek-jelekan aku, baiklah, biarkan polisi yang menilai. Namun, sebelum aku sempat memencet nomor, Jiboda melesat maju dan merebut ponselku. Dia membantingnya ke tanah dengan keras. Melapor ke polisi? Apa pantas kamu? Kemudian dia mengayunkan tangannya dan meninju wajahku dengan keras. Pecahan ponsel bertebaran di kakiku. Aku merasa pusing, dan mulutku langsung dipenuhi dengan rasa amis darah yang kuat. Manset ini, Kak Sia membelinya dengan mahal di lelang di luar negeri dan memberikannya padaku. Jika kamu tidak mencurinya, bagaimana berlian yang hilang bisa ada padamu? Aku langsung dibuat marah oleh ucapan tak tahu malu pria di depanku ini. Bagaimana bisa ada padaku? Jiboda, aku dan Lisia adalah suami istri. Sedangkan kamu hanyalah orang ketiga. Tanpa disangka, tepat setelah aku mengatakan hubungan sebenarnya antara aku dan Lisia, Jiboda tidak panik, malah tatapannya menjadi lebih marah. Suami istri, Tuan Jiang. Orang yang tidak dicintai adalah orang ketiga. Di samping, entah sejak kapan, sudah banyak penonton yang berkumpul. Semua orang menundukkan kepala dan berbisik-bisik. Aku belum pernah melihat pria ini di perusahaan. Dia mengaku sebagai suami Direktur Li, sungguh konyol. Benar. Pria ini benar-benar seperti katak yang ingin mencium putri, tidak bercermin dulu. Mendengar komentar yang hampir semuanya memihak Jiboda, ekspresi puas di wajahnya semakin menjadi. Tuan Jiang, menyerahlah. Di mata Kak Sia, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakiku. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk maju dan menahanku dengan erat. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhku. Jiang Chen, 7 tahun pernikahan. Akhirnya diinjak-injak oleh orang ketiga. Hidupmu benar-benar gagal. Apa yang kalian lakukan? Entah berapa lama berlalu, suara familiar terdengar dari kejauhan. Aku dengan susah payah mengangkat kepalaku dan melihat ke arah sana. Saat Lisia melihatku terbaring di tanah, berlumuran darah karena dipukuli. Dia tertegun. Sementara itu, Jiboda di sampingnya mengubah sikapnya yang arogan sebelumnya. Dia memasang wajah polos seperti bunga lotus. Kak Sia, pria ini tidak hanya mencuri satu lagi dari kancing manset yang kau berikan padaku, tetapi juga mengaku sebagai suamimu. Aku tidak tahan, jadi aku ingin memberinya pelajaran. Aku menahan rasa sakit yang hebat dan berusaha bangkit sendiri. Aku juga pemilik perusahaan ini. Kenapa aku tidak tahu kalau pemiliknya bisa diperlakukan seperti pencuri oleh karyawan? Lagi pula, kalau aku tidak salah ingat, aku dan kamu seharusnya memiliki hubungan suami istri yang sah, kan? Kapan aku jadi orang ketiga? Lisia, tidakkah kau ingin menjelaskan apapun? Kata-kataku membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka memandang bolak-balik antara aku dan Lisia. Setelah melihat Lisia tidak membantah, melainkan memilih untuk diam, tatapan mereka pada Jiboda menjadi lebih menyelidik. Wajahnya langsung memerah dan pucat, menggandeng lengan Lisia, dengan ekspresi menyedihkan. Kak Sia, aku hanya terlalu menyukai sepasang kancing manset berlian itu. Lisia terdiam cukup lama. Akhirnya dia berbicara, Jiang Chen, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Soal kancing manset itu, jika Boda menyukainya, berikan saja punyamu padanya. Satu kalimat itu membuatku benar-benar terpaku di sana. Lisia, kau yakin? Aku bertanya balik dengan tidak percaya, bahkan suaraku tanpa sadar bergetar. Aku tahu dalam pernikahanku dengan Lisia tidak ada dasar cinta, tetapi setelah 7 tahun bersama, hati sedingin apapun seharusnya sudah menghangat. Tapi sekarang tampaknya, aku kalah telak. Melihatku tidak segera mengeluarkan kancing manset itu. Bahkan bertanya balik padanya, ekspresi tidak sabar muncul di wajah Lisia. Aku yakin. Hanya sebuah kancing manset, Jiang Chen, kau sudah dewasa, tidak bisakah kau mengalah pada anak kecil? Mendengar kata-katanya yang munafik, aku tidak bisa menahan tawa. Mengalah? Baiklah, jika memang harus mengalah, maka kancing manset ini, bersama dengan pernikahan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Aku dengan paksa melepaskan kancing manset berlian itu dan melemparkannya ke tanah, pergi tanpa menoleh ke belakang. Tepat ketika aku mengira bahwa sandiwara ini akan berakhir di sini, aku tidak menyangka. Seorang pejabat memposting seluruh kejadian di internet, memicu diskusi panas di seluruh jaringan. Netizen yang maha tahu menggali berita tentang saya dan Lisia memulai bisnis bersama, bahkan menemukan foto kami saat mendaftar pernikahan di Biro Urusan Sipil 7 tahun lalu. Entitas Jiboda sebagai orang ketiga langsung terkonfirmasi. Dia juga dijuluki netizen sebagai teh hijau pria terkuat abad ke-21. Bahkan ada yang menggali sekolah dan jurusannya, lalu pergi ke sekolah. Membentangkan spanduk yang menuntut sekolah untuk menangani masalah gaya hidup Jiboda dengan serius. Untuk sesaat, badai terus berlanjut. Hanya saja, semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. 3 hari lagi, saya akan pergi. Hanya saja, hal yang tidak saya duga adalah malam itu, Lisia pulang. Jiang Chen, apakah semua yang ada di internet itu sengaja kamu suruh orang posting? Begitu masuk,
langsung menuduh dengan marah. Saya tertawa dalam hati. Ternyata dia datang untuk menginterogasi. Ada begitu banyak pejabat, tidak perlu saya untuk mempostingnya. Apalagi, ini adalah fakta. Sekarang seperti ini, itu juga kesalahannya sendiri. Saya berbicara dengan tenang. Licia tidak membantah, hanya saja alisnya semakin berkerut. Kemudian dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di depan saya. Tanda tangani. Saya melihat dokumen di depan saya dan terkejut. Perjanjian pengalihan saham. Melihat saya tidak kunjung menandatangani, dia mendesak dengan tidak sabar. Cepat. Bode sekarang dimaki-maki netizen sampai tidak berani keluar. Ini semua karena kamu. Saya sudah berdiskusi dengannya. Transfer saham kamu di perusahaan kepadanya, dia akan memaafkan kamu. Mentransfer saham saya ke Jiboda untuk memaafkan saya tidak bisa menahan tawa. Bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya saya merasakan betapa tidak tahu malunya wanita di depan saya ini. Melihat saya tidak hanya tidak menandatangani, tetapi juga mengejek. Wajah Licia semakin buruk. Dia mengeluarkan dokumen lain dari tasnya dan melemparkannya di depan saya. Kali ini surat perceraian. Jika kamu tidak mentransfer sahammu ke Boda, kita akan bercerai. Surat pengalihan saham dan surat perceraian, kamu harus memilih salah satu hari ini. Setelah selesai berbicara, dia melipat tangan dan menatap saya dari atas. Ekspresi percaya diri di wajahnya seolah yakin aku tidak akan menandatangani surat perjanjian perceraian. Aku menatap kedua dokumen di depanku, air mata perlahan mengaburkan pandanganku. Memang benar. Aku sudah siap untuk bercerai dengan Licia, bahkan jika hari ini dia tidak memberikan surat perjanjian perceraian ini, 2 hari lagi aku akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Namun yang benar-benar membuatku kecewa adalah Licia benar-benar memilih untuk bercerai denganku demi Jiboda. 7 tahun pernikahan, aku memberikan segalanya, tetapi ternyata tidak sebanding dengan seorang sekretaris laki-laki yang baru muncul beberapa bulan lalu. Licia, apakah kamu begitu mencintainya? Demi dia, kamu bahkan ingin bercerai denganku. Aku menahan rasa sakit di hatiku. Dengan gemetar aku bertanya, jelas dia yang selingkuh, tetapi mengapa aku yang menanggung akibatnya? Aku beri kamu waktu 1 malam untuk mempertimbangkannya, besok tanda tangani dan kirim ke perusahaan. Setelah mengatakan ini, Licia berbalik tanpa menoleh ke belakang, tidak menatapku lagi, dan aku di depan kedua perjanjian. Melakukannya sangat lama. Pada akhirnya, aku merobek perjanjian pengalihan saham. Membuangnya ke tempat sampah, dan di surat perjanjian perceraian akhirnya, aku menandatangani namaku. Jiang Chen. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat Licia lagi. Hingga sehari sebelum aku pergi, juga hari ulang tahunku, setiap tahun di hari ulang tahunku. Tidak peduli seberapa sibuk Licia dengan pekerjaannya, dia akan membatalkan semua urusannya di hari itu. Dan menghabiskannya bersamaku, jadi hari ini sejak pagi. Aku menunggu Licia di rumah, sebelum pergi, untuk terakhir kalinya bertemu dengannya. Sebagai ucapan selamat tinggal, dan juga untuk menjelaskan semua hal kepadanya. Namun hingga larut malam, pengasuh memanaskan hidangan di atas meja berulang kali. Licia tidak muncul, aku meneleponnya, tetapi dengan kejam ditolak. Hingga larut malam, Licia mengirimkan sebuah pesan singkat, yang hanya berisi 2 kata. Rapat, aku melihat jam, pukul 2 pagi. Aku melihat lagi grup kerja tanpa pemberitahuan rapat apapun, bibirku tertarik membentuk senyum tak berdaya. Sepertinya, Licia bahkan tidak bisa membuat kebohongan yang bagus sekarang. Bahkan tidak repot-repot membuat alasan untukku. Sekarang dia mungkin sedang bersama Jiboda. Ding ponsel bergetar, seolah merasakan apa yang kurasakan. Itu pesan dari Jiboda. Maafkan saya, Tuan Jiang. Baru dengar hari ini ulang tahun Anda. Sayang sekali, hari ini juga ulang tahun kucing peliharaan saya. Jiboda secara khusus memesan seluruh restoran Black Pearl untuk mengadakan pesta ulang tahun kucing saya. Di belakang teks ada beberapa foto. Di foto, Licia memeluk anak kucing. Bersandar di pelukan Jiboda, sangat mesra. Tidak perlu dipikirkan lagi. Jiboda mengirimkan semua ini untuk menegaskan dominasinya, untuk memamerkan kepadaku. Semoga kalian bersenang-senang. Jari-jariku gemetar saat mengetik kata-kata ini, lalu aku menekan tombol kirim. Ternyata, di hati Licia, ulang tahun kucing peliharaan Jiboda jauh lebih penting daripada ulang tahunku. Di belakangku, suara langkah kaki terdengar. Wang Ma, panaskan makanannya. Aku tidak menoleh. Aku berbisik memerintah. Wang Ma, Jiang Chen. Kau benar-benar pandai memerintah orang. Suara wanita muda. Aku terkejut. Aku terkejut dan menoleh, dan ternyata yang datang adalah Lin Kingsui. Kenapa kau datang? Untuk merayakan ulang tahunmu. Dia menggoyangkan kue yang dibawanya, sedikit main-main menjulurkan lidahnya padaku. Aku sedikit linglung. Menikah dengan Licia selama 7 tahun, dia merayakan ulang tahunku selama 7 tahun. Namun tidak pernah terpikir untuk membelikanku kue ulang tahun. Dan sekarang, Lin Kingsui membelikanku. Semacam emosi yang tak bisa dijelaskan diam-diam menyebar di hatiku.
Pikiranku juga tanpa sadar kembali ke malam aku menemukan Lisia berselingkuh. Setelah memergoki perselingkuhan itu, aku menghadiri reuni teman SMA dan minum banyak anggur. Keesokan harinya aku terbangun. Namun, aku menemukan seorang wanita di sampingku. Dia adalah teman semeja SMA-ku, Lin Kingsue. Kenapa? Terpana, melihatku terpaku di sana. Dia terkekeh, membuka selimut, lekuk tubuhnya yang indah. Sosoknya terlihat di depan mata. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Aku akan menghubungimu. Dia melambaikan ponsel di tangannya lalu pergi meninggalkan Jiang Cheng. Selamat ulang tahun. Suara Lin Kingsue menarikku kembali dari lamunan. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku menatap gadis cerah di depanku dan bertanya. Terakhir kali aku mabuk. Ingatanku agak kabur. Tapi kali ini, Lin Kingsue duduk di sampingku, menatap mataku yang jernih seperti bola kaca. Mendengarkanku. Dia cerah dan lembut. Saat SMA, aku sudah mengingatnya. Sejak saat itu, harapanku adalah bisa bersamamu di setiap ulang tahun. Jiang Cheng, aku menyukaimu sejak SMA. Jika kamu ingin membalas dendam pada Lisia, kamu bisa memilih untuk bersamaku. Setelah ragu-ragu cukup lama, Lin Kingsue akhirnya mengatakannya. Aku tertegun. Membalas dendam pada Lisia? Meskipun aku sudah memutuskan untuk bercerai dengannya, tapi menggunakan wanita lain untuk memprovokasi Lisia. Bahkan tidak pernah terpikirkan olehku. Melihat keraguan-raguanku, mata Lin Kingsue menunjukkan sedikit kekecewaan. Tapi dengan cepat menghilang. Dia tersenyum dan berdiri. Aku beri kamu waktu untuk mempertimbangkan. Hari ini aku akan pulang duluan. Saranku akan selalu berlaku. Jiang Cheng, aku selalu menunggu kabarmu. Setelah berkata demikian, Lin Kingsue berbalik dan diam-diam pergi. Sementara aku, duduk dengan tenang di meja makan untuk waktu yang lama. Pikiranku sangat kacau. Aku tidak tahu berapa lama berlalu. Suara langkah kaki terdengar dari pintu. Bukankah kamu bilang sudah pergi? Kenapa kembali lagi? Aku mengira itu masih Lin Kingsue, jadi aku bertanya tanpa mengangkat kepala. Kembali? Siapa yang kembali? Aku tertegun sejenak, lalu mendongak. Orang yang kembali bukan Lin Kingsue, melainkan Lisia. Hari ini ada rapat darurat di perusahaan. Benar-benar tidak bisa. Aku kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Maafkan aku. Jiang Cheng. Mata Lisia penuh penyesalan. Jika di masa lalu, melihatnya seperti ini, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia lakukan, aku akan memaafkannya tanpa syarat. Melihat penampilannya seperti ini, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dia lakukan, aku akan memilih untuk memaafkannya tanpa prinsip. Tapi sekarang, aku hanya ingin tertawa. Jelas-jelas pergi menemani Jiboda. Memberi anjing ulang tahun, tapi bisa memasang tampang seolah tidak bersalah. Lisia, sayang sekali kau tidak menjadi aktris. Mendekat ingin meraih tanganku, tapi sedetik kemudian, ekspresinya membeku. Tatapan yang tadi dipenuhi penyesalan, memancarkan cahaya spiritual. Jiang Chen, kenapa ada aroma parfum wanita di tubuhmu? Aku tertegun oleh pertanyaannya yang tiba-tiba. Baru tersadar kembali. Mungkin itu aroma yang tertinggal dari Lin Kingsue tadi. Tadi saat pergi membeli kue, itu aroma dari toko. Aku malas menjelaskan. Asal mencari alasan. Lagi pula, saat itu Lisia sendiri yang mengatakannya. Menyuruhku untuk mencari seseorang di luar juga. Dia bilang kita berdua tidak saling mencampuri. Dia bilang apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya dengannya. Sekarang, aku hanya menirunya dan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Alasanku berhasil mengalihkan perhatian Lisia. Dia melirik kue di atas meja. Mungkin menyadari bahwa dia tidak pernah membelikanku, penyesalan di matanya semakin dalam. Tahun depan saat ulang tahunmu, aku pasti akan menyiapkan kue terbesar untukmu dari jauh hari. Lisia terdiam dengan pikirannya sendiri, sementara aku hanya tersenyum, lalu berbalik dan kembali ke kamar tidur. Besok, aku akan pergi. Kue ini tahun depan. Sepertinya tidak akan bisa menunggu lagi. Aku berbaring di tempat tidur, antara sadar dan tidak. Lisia tiba-tiba memelukku dari belakang. Ciuman lengket dan geli mendarat di leher dan punggungku. Jiang Chen, ada nafsu yang kuat dalam suaranya. Maksudnya sangat jelas. Jika dulu, aku pasti akan membalasnya dengan lebih aktif. Tapi sekarang, yang ada di benakku hanyalah foto dirinya dan Jiboda bermesraan. Tidak hanya tidak ingin membalas, tapi juga merasa mual. Saat aku hendak mendorongnya menjauh, dering telepon yang mendesak menginterupsi gerakan Lisia. Dia melirik ponselnya. Lalu dengan cepat mengangkat telepon. Larut malam, kamar sangat sunyi. Suara dari seberang telepon terdengar sangat jelas di telingaku. Di luar petir sangat keras, kakak, aku sangat takut, Kak Sia. Bisakah kamu menemaniku? Sayang, jangan tutup telepon. Aku segera datang. Lisia menghibur dengan suara lembut sambil mengenakan pakaiannya. Lalu berjalan keluar tanpa melihatku sama sekali. Pada hari keberangkatanku,
Ada pertemuan keluarga Li. Awalnya aku tidak berniat untuk hadir, tapi kupikir setelah hari ini, aku tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi, jadi aku tetap pergi, sebagai perpisahan terakhir. Wah, Jiang Chen datang. Berpakaian sangat lusuh untuk menghadiri pertemuan keluarga. Bahkan tidak membawa hadiah. Orang-orang dari daerah kecil memang tidak punya kelas. Memang benar. Begini saja, bagaimana bisa wanita sehebat Xia dibutakan olehmu? Setiap hari bergantung pada istri di rumah. Tidak tahu malu, baru saja aku melangkah masuk ke rumah keluarga Li. Kata-kata sinis terdengar di telingaku. Aku malas untuk membantah. Situasi seperti ini sudah lama terbiasa sejak tahun baru. Dulu demi Li Xia. Aku menelan semua sindiran orang terhadapku. Tapi hari ini, bukan demi Li Xia. Hanya saja, aku malas menjelaskan pada orang-orang ini. Di mana Xia? Kenapa dia tidak datang bersamamu? Ibu Li bertanya dengan nada datar. Li Xia. Aku tidak bisa menahan tawa dingin dalam hati. Mulai dari semalam saat menerima telepon dari Jiboda dan pergi, hingga sekarang, jangankan orangnya. Bahkan telepon atau pesan singkat pun tidak ada kuterima. Kalau sekarang, mungkin sedang bermesraan dengan Jiboda. Saat aku hendak mencari alasan untuk mengelak, suara familiar terdengar dari pintu. Bu, maaf, aku terlambat. Itu Li Xia. Dan di sampingnya berdiri Jiboda. Keduanya bergandengan tangan. Hubungan inti mereka sangat jelas. Aku mencibir, mengabaikan orang-orang di dalam rumah. Melihat tatapan mengejek mereka padaku. Aku tidak berbicara. Surat perjanjian cerai sudah ditandatangani. Aku juga sudah memutuskan untuk pergi. Li Xia dan aku sekarang hanyalah orang asing. Pesta dimulai, Li Xia dan Jiboda secara alami dikelilingi oleh semua orang. Saya memilih tempat di sudut dan duduk. Setelah beberapa putaran minuman, saya merasa haus dan bangkit untuk mengambil air di dapur. Setelah mengambil air, saya baru saja akan pergi ketika Jiboda menghentikan saya. Tuan Jiang, jangan pergi terburu-buru, katanya sambil menarik lengan saya. Dia berkata sambil tersenyum, matanya penuh dengan ejekan dan cemoohan. Jiboda hari ini mengenakan setelan jas yang dibuat khusus. Ketika dia mendekat, saya bisa melihat dengan jelas. Di bawah kerah kemejanya yang sengaja dilonggarkan, bekas ciuman baru yang lengket dan padat. Melihat tatapan saya berhenti. Ekspresi puas di wajahnya semakin dalam. Semalam suntuk, aku tidak bisa memuaskan Xia Jie. Sebelum keluar hari ini, dia terus memintaku berulang kali. Apakah kamu ingin aku mengirimkan foto langsungnya? Untuk kamu lihat, Xia Jie benar-benar sangat antusias. Tuan Jiang pasti belum pernah mengalaminya, kan? Ya, jika itu aku, menghadapi pria tua sepertimu. Aku juga tidak akan bisa melakukannya. Kata-katanya penuh dengan provokasi, tapi aku tidak peduli. Aku memegang gelas air dan bersiap untuk pergi. Namun, detik berikutnya, kakiku tersandung entah kenapa. Air panas mendidih tumpah keluar, dan segera lepuhan merah besar dan kecil menutupi seluruh lenganku. Rasa sakit yang menusuk membuatku tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jiang Chen. Orang-orang yang mendengar teriakan itu bergegas datang. Li Xia dengan gugup memeluk Jiboda, dengan ekspresi gugup yang jarang terlihat di matanya. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Ya Tuhan, Jiboda. Kenapa kamu terluka begitu parah? Xia, cepat kemari. Seru sepupu Li Xia di samping, langsung mengalihkan perhatian Li Xia. Dia segera melepaskan saya dan kemudian terhuyung-huyung ke sisi Jiboda. Di lengannya ada garis merah yang dangkal. Dia memang terluka parah. Xia Jie, aku tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Pergilah rawat Tuan Jiang. Jiboda mengeluarkan 2 tetes air mata, tampak menyedihkan. Tentu saja tidak bisa. Jiboda paling suka bermain basket. Dia masih pemain utama tim basket universitas. Bagaimana kalau tangan ini meninggalkan masalah permanen? Kalau Jiang Chen, dia hanya memasak di rumah setiap hari. Situasi seperti ini pasti sudah biasa. Xia, sebaiknya kamu segera bawa Jiboda ke rumah sakit. Kakak sepupu mendesak Li Xia dengan cemas, sambil tidak lupa menatapku tajam. Jiang Chen, kamu pasti sengaja. Kamu tidak tahan melihat Jiboda lebih muda dan berenergi darimu. Dengan kejam menyiramkan air padanya. Jika tangannya tidak bisa pulih, kamu akan mendekam di penjara untukku. Kali ini, Jiboda sepertinya tidak bisa menahan sakit lagi. Dia mulai menangis pelan, sambil tidak lupa membelaku, Kak Xia. Aku percaya Tuan Jiang pasti tidak sengaja. Dia menghilang. Dia tidak melihatku lagi, dengan hati-hati membelai Jiboda, dan berjalan keluar. Hingga hampir keluar pintu, dia baru teringat sesuatu dan menoleh ke arahku. Jiang Chen, gunakan pasta gigi dulu. Setelah aku mengantar Boda, aku akan kembali menjemputmu. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu jawabanku. Dilarang pergi. Bahkan setelah seluruh lenganku meradang dan bengkak, aku tidak melihat sosok Li Xia lagi. Sambil menggertakkan gigi, aku naik taksi sendiri ke rumah sakit. Seorang dokter yang menanganiku berbicara dengan suara pelan.
Kenapa hari ini banyak sekali orang yang terkena luka bakar? Kudengar suami manajer Lee juga terkena luka bakar. Tapi sungguh, nasib orang berbeda-beda. Kulihat lengan suaminya bahkan tidak melepuh, tapi manajer Lee sangat khawatir. Semua ahli luka bakar dipanggil untuk berkonsultasi. Istri seperti ini, di kehidupan sebelumnya harus mengumpulkan pahala sebanyak apa untuk mendapatkannya? Ingat, aku tidak bisa menahan senyum pahit dalam hati. Di ponsel, ada pesan yang baru saja dikirim oleh Jiboda, Jiang Chen. Sepertinya kali ini aku tetap menang. Di foto, Licia dengan lembut mengoleskan salep padanya. Inilah istri yang kudapatkan dengan mengumpulkan pahala. Sungguh menggelikan. Namun, semua ini sudah tidak ada hubungannya denganku. Setelah membalut luka dengan sederhana, aku menyeret koper langsung ke bandara. Licia, kali ini, kita hanya bisa sampai di sini. Seminggu kemudian, Jiboda di bawah perawatan Licia yang cermat. Pulih dan keluar dari rumah sakit. Pada hari keluar, melewati tempat penebusan obat. Licia berhenti dan membeli krim untuk luka bakar. Kak Sia, saya sudah sembuh total, tidak membutuhkan krim luka bakar ini. Krim ini akan saya simpan di rumah untuk berjaga-jaga. Jiboda di sampingnya tersenyum dan hendak mengambilnya, tetapi Licia secara tak terduga memasukkan krim itu ke dalam tasnya. Ini dibeli untuk Jiang Chen. Senyum di wajah Jiboda langsung membeku. Terakhir kali antara kamu dan Jiang Chen, saya memilih untuk mengirimmu ke rumah sakit terlebih dahulu. Meskipun Jiang Chen juga tidak apa-apa, tapi tetap merasa sedikit bersalah. Lagi pula, beberapa hari ini, dia juga sangat patuh dan tidak mengganggu saya merawatmu. Krim ini bisa dianggap sebagai hadiah untuknya. Licia berkata sambil tersenyum, seolah-olah sudah menduga bagaimana saya akan terharu dan meneteskan air mata saat menerima krim itu. Namun, saat dia membuka pintu rumah, Jiang Chen, dia berteriak sambil melihat ke dalam. Rumah itu kosong. Bukan hanya saya yang tidak ada, tetapi semua barang-barang saya juga hilang. Kak Sia, mendengar suara Jiboda, Licia terkejut. Apa katamu? Bukankah seharusnya perjanjian pengalihan saham? Suaranya sedikit bergetar. Bergetar dan tidak pasti. Licia tidak menyangka bahwa malam itu, dari dua pilihan, saya ternyata memilih surat cerai. Perasaan panik yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Dia merasa, sepertinya ada sesuatu yang lepas dari kendalinya. Licia terhuyung-huyung ke meja makan. Mengambil dokumen, tertulis 5 kata besar di atas kertas putih. Surat perceraian. Sedangkan perjanjian saham robek berkeping-keping dan dibuang ke tempat sampah. Licia hanya merasakan pikirannya kosong. Kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Jiboda di sampingnya segera membantunya berdiri. Kak Sia, jangan membuatku takut. Jiang ini benar-benar tidak tahu diri. Bukankah hanya karena kamu mengirimku ke rumah sakit? Tidak sempat mengirimnya, sampai cemburu seperti ini? Kak Sia, kalau menurutku, sebaiknya kamu abaikan saja dia selama beberapa hari. Setelah beberapa saat, Jiang Chen secara alami akan kembali sendiri. Namun, detik berikutnya, plak, tamparan keras mendarat. Pipi kanannya langsung membengkak. Diam. Jika di masa lalu, Jiboda mengucapkan kata-kata seperti itu, Licia tidak hanya tidak akan marah, tetapi bahkan akan sangat setuju. Tapi sekarang, melihat perjanjian perceraian di depannya, Licia mengerti bahwa kali ini, aku mungkin benar-benar patah hati. Jika bukan karenamu, Jiboda, bagaimana mungkin Jiang Chen marah dan pergi? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Dulu aku menutup mata sebelah. Tidak ingin mempermasalahkanmu. Tapi itu tidak berarti kau bisa menggantikan Jiang Chen, Jiboda. Sadari posisimu sendiri. Licia menunjuk wajahnya dan berteriak keras. Ekspresi Jiboda panik. Semua yang menurutnya sudah disembunyikan dengan baik sebenarnya diketahui oleh Licia. Ini juga pertama kalinya dia marah padanya. Tertegun setengah lama, Jiboda dengan hati-hati meraih tangan Licia. Maaf, Kak Sia. Aku melakukan semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Sekarang, meskipun Jiang Chen sudah tidak ada, tapi kau masih punya aku. Asalkan kau bersedia, kita bisa pergi mengurus surat nikah besok. Aku, Jiboda, bersumpah akan mencintaimu seorang diri seumur hidupku. Sumpah itu belum selesai diucapkan, Licia kembali menamparnya. Kali ini dia menggunakan kekuatan yang sangat besar. Seluruh tubuh Jiboda karena momentumnya jatuh ke belakang dengan keras, sangat malu. Tapi Licia seolah-olah tidak mendengar suara permintaan tolong, hanya menatap tajam perjanjian perceraian di depannya. Jiang Chen, pernikahan ini tidak akan kuceraikan. Aku pasti akan menemukanmu kembali. Setelah selesai berbicara, dia langsung melewati Jiboda yang tergeletak di tanah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Licia dengan gila mencari ke semua tempat yang mungkin kukunjungi. Gereja pernikahan, restoran favorit, puncak gunung tempat aku menyatakan cinta. Semakin banyak tempat yang didatangi, perasaan tidak nyaman di hatinya juga semakin kuat. Karena dia menyadari, tempat-tempat yang menyimpan kenangan kami ini,
akhir-akhir ini sudah kukunjungi. Ini adalah perpisahan. Perpisahan dengan pernikahan kita ini. Tentu saja. Aku tidak tahu semua hal ini. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku bangun pagi-pagi sekali. Mengenakan setelan jas yang pas, semangat dan tegap, dengan senyum bahagia yang tak bisa disembunyikan di sudut bibirku. Proses penjemputan pengantin berjalan lancar. Aku melihat Ling Qingsui di tengah ruangan, mengenakan gaun pengantin yang dibuat khusus. Cantik seperti dewi yang turun. Jiang Chen, kau sudah datang. Aku mendekat, membungkuk dan mencium pipinya dengan lembut. Kamu sangat cantik hari ini. Semua orang bersorak, Ling Qingsui malu sampai telinga belakangnya memerah. Aku melihat pemandangan di depanku. Mataku juga sedikit berkaca-kaca. Setelah bercerai dengan Li Xia, aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mencintai orang lain lagi dalam hidup ini. Adapun Ling Qingsui, aku memang pernah memikirkannya, tetapi hanya memikirkannya saja. Bagaimanapun, kami berdua berada di Beijing. Yang satu di Haixi. Selain malam yang kacau itu, dan ulang tahun itu, tidak ada interaksi lain di antara kami. Tapi aku tidak menyangka, setelah kembali ke Beijing, aku bertemu Ling Qingsui lagi di sebuah pesta koktail. Saat itulah aku tahu bahwa dia adalah putri keluarga Lin di Beijing. Perjalanan ke Haixi untuk reuni teman sekelas adalah khusus untukku. Juga hari itu aku memastikan bahwa dia menyukaiku sejak kecil. Kemudian menyukaiku. Aku bercerai dengan Li Xia dan kembali ke Beijing, dia juga ikut kembali. Cinta yang tulus, berjalan dengan sendirinya. Kelembutan dan perhatian Ling Qingsui juga membuatku secara bertahap keluar dari bayang-bayang pernikahan yang gagal sebelumnya. Hatiku yang terluka parah akhirnya dijahit sepenuhnya dan seorang gadis lain masuk. Ayo pergi. Suamiku, suara Ling Qingsui memotong lamunanku. Aku mengangguk dan menggenggam tangannya lebih erat. Kali ini, aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku. Hanya saja saat ini aku masih belum tahu. Li Xia, yang telah mencariku selama beberapa bulan, akhirnya mengetahui keberadaanku. Saat ini dia berada di pesawat dari Haixi ke Beijing. Setelah turun dari pesawat, Li Xia mengambil lokasi yang dikirim oleh detektif pribadi. Langsung menuju ruang perjamuan hotel. Jiang Chen, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Dia membuka pintu dengan harapan dan sukacita. Senyum di wajahnya langsung membeku. Di tengah panggung tidak jauh dari sana, aku yang dia rindukan siang dan malam mengenakan setelan jas tampan. Berdiri tegak di sana. Dan di sisiku ada seorang wanita asing cantik. Mengenakan gaun pengantin putih, cantik dan sakral. Aku perlahan menunduk. Dengan lembut mencium wanita itu. Li Xia hanya berdiri terpaku di pintu masuk, tidak percaya dengan matanya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari seluruh tubuhnya gemetar, ingin melangkah maju. Namun, kakinya terasa seperti dipenuhi ribuan kati, tidak bisa bergerak sama sekali, hanya menyisakan suara memekakan telinga di telinganya. Hari ini adalah pernikahan Tuan Jiang Chen dan Nona Lin Qingsui. Semua yang ada memberitahunya sebuah fakta. Setelah bercerai dengannya, aku menikah lagi. Hari ini adalah pernikahanku. Dari awal hingga akhir, dalam pernikahan ini. Hanya dia seorang yang tidak bisa keluar. Pikiran Li Xia kosong. Dia, yang tadi sangat menantikan reuni denganku, hanya merasa seluruh dunia runtuh. Tuan Jiang Chen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Qingsui di sisi Anda sebagai istri Anda, dalam kemiskinan atau kekayaan? Dalam kesehatan atau penyakit, selamanya mencintainya, menghormatinya, menemaninya sampai akhir hayat. Aku baru saja hendak mengangguk. Li Xia seperti orang gila, bergegas ke atas panggung dan merebut mikrofon dari tanganku. Berteriak, tidak mau. Dia sama sekali tidak mau. Seketika, seluruh aula menjadi sunyi. Petugas keamanan segera tiba. Menarik Li Xia, Nyonya, silakan keluar segera. Tapi dia seolah tidak mendengar apapun, dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu petugas keamanan dan bergegas menarik lenganku. Matanya merah, suaranya gemetar, Jiang Chen. Pernikahan hari ini sengaja membuatku marah, kan? Hentikan sandiwara ini sekarang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku hampir tertawa karena wanita tak tahu malu di depanku ini. Marah padamu, aku dan Qingsui sudah mendapatkan surat nikah. Denganmu, sudah masa lalu. Dengan Qingsui, baru masa kini. Li Xia hanya merasa ada petir meledak di benaknya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mendapatkan surat nikah? Ini tidak mungkin. Dia baru bercerai denganku beberapa bulan. Bagaimana aku bisa secepat ini? Kapan kalian mulai? Setelah lama terdiam, Li Xia bertanya dengan suara serak. Suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. Dia teringat aroma parfum saat itu, dan juga teringat saat aku menyuruhku untuk keluar dan mencari seseorang. Dalam hati ada tebakan samar, tetapi tidak ingin mengakuinya. Sayang sekali. Jawaban saya tidak mengejutkan, sehari setelah saya memergoki kamu dan Ji Boda berhubungan badan. Kata-kata saya membuat ekspresi Li Xia langsung muram, matanya merah.
Matanya penuh dengan keengganan. Jiang Chen, putuskan hubunganmu dengannya sekarang. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Putuskan hubunganmu, Li Xia. Kamu siapa bagiku? Mengapa kamu berhak menuntutku? Aku istrimu. Kita sudah menikah selama 7 tahun. Aku tertawa. Ternyata ketika seseorang tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar akan tertawa. Ketika dia berhubungan badan dengan bocah kecil itu, mengapa dia tidak ingat bahwa dia adalah istriku? Sekarang kita sudah akan bercerai, dia baru ingat bahwa dia adalah istriku. Sungguh sangat konyol. Li Xia, kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak peduli jika aku mencari wanita lain. Sekarang, bukankah aku sedang bersamamu? Aku tidak tahu apa tujuanmu muncul di pernikahanku hari ini dan mengatakan semua ini. Tetapi, aku sudah menikah, dan kamu juga punya jiboda. Hubungan kita sudah berakhir. Dirimu yang sekarang bagiku hanyalah orang asing. Mendengar kata-kataku yang dingin dan tegas, mata merah Li Xia dipenuhi air mata. Jiang Chen, jangan begini. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku dan jiboda sudah putus. Jangan menakutiku dengan hal pernikahan, oke? Kita sudah hidup bahagia bersama selama 7 tahun. Kamu tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Li Xia akhirnya panik, suaranya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Jika seperti dulu, mendengar pengakuan jujurnya ini, aku pasti akan sangat tersentuh sehingga aku tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika dia melakukan kesalahan sebesar apapun. Aku akan tanpa syarat dan tanpa prinsip memilih untuk memaafkannya. Tapi sekarang, ketika aku melihat wajahnya itu, di depan mataku akan otomatis muncul semua yang pernah dia lakukan, membuatku merasa sangat jijik. Melihat kerutanku dan ekspresi lelahku, Ling Qing di samping berbicara. Nyonya, apakah Anda mau membawa pergi suamiku? Apakah Anda sudah meminta izin saya? Kata-katanya menghancurkan secercah kewarasan terakhir Li Xia. Dia tidak bisa membayangkan. Dulu dibimbing olehnya untuk melakukan semua kesalahpahaman, suatu hari juga akan menjadi suami wanita lain. Dia berteriak dan menggelengkan kepalanya. Suami. Tidak, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia mencintaiku. Jiang Chen bahkan jika menikahimu, itu untuk membalasku. Ling Qingsui mencibir. Menatapku, Jiang Chen, katakan padaku. Siapa yang sebenarnya kamu cintai? Aku tersenyum dan mengeluarkan cincin berlian dari sakuku, mengenakannya di jari manis Ling Qingsui. Kemudian menciumnya dengan lembut, perlahan dan tegas berkata, aku mencintaimu. Kamu, Ling Qingsui, akan menjadi satu-satunya istriku. Cincin berlian itu, di bawah refraksi cahaya, berkilauan dan mempesona. Ling Qingsui tidak berbicara lagi, hanya menatap mata Li Xia. Memakai sedikit ejekan, Li Xia di samping memiliki wajah pucat. Dia menutupi dadanya dan terengah-engah. Jiang Chen, aku tahu aku salah, jangan menikahi wanita lain, oke? Mohon padamu. Aku benar-benar mencintaimu, hanya saja butuh waktu lama untuk memahami hatiku. Sambil berbicara, dia merosot ke tanah, rambutnya berantakan, sangat malu. Aku menatapnya dari atas, tanpa sedikit pun emosi di wajahku. Ini adalah peringatan terakhirku padanya. Tapi Li Xia sepertinya tidak mendengarnya, masih memohon dengan getir, Jiang Chen. Aku tahu aku salah, jangan menikahi wanita lain, oke? Mohon padamu. Hanya saja aku tidak melihatnya lagi, menggandeng tangan Ling Qingsui dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Akhirnya, polisi datang dan menyeret Li Xia secara paksa. Dalam proses diseret pergi, mulutnya masih terus-menerus memanggil namaku. Tepat ketika aku berpikir Li Xia akan menyerah dan pergi, beberapa hari kemudian. Di luar hujan deras, aku melihatnya lagi di depan pintu rumahku. Hanya beberapa hari tidak bertemu. Li Xia seperti orang yang berbeda. Mata cekung, tidak terawat. Seolah-olah langsung menua lebih dari 10 tahun. Jujur, aku sedikit terkejut dengan kemunculannya. Dalam ingatanku, Li Xia bukanlah orang yang akan membuat keributan tanpa alasan. Dia tidak akan pernah berusaha untuk kedua kalinya untuk sesuatu yang mustahil. Jiang Chen, bisakah kita bicara? Melihatku muncul, dia memanggilku dengan suara pelan, dengan nada merendahkan. Aku merasa sedikit tertekan dengan perubahannya, tetapi semua ini tidak lagi berarti bagiku, di antara kita. Terakhir kali seharusnya sudah dijelaskan dengan sangat jelas, tidak ada yang perlu dibicarakan, kata-kataku dingin. Membuat ekspresi Li Xia di wajahnya menjadi semakin pahit. Jiang Chen, mengapa sekarang kau melihatku? Seperti melihat orang asing, bukankah dulu kau bilang akan mencintaiku seumur hidupmu? Kata-kata yang mirip lagi. Aku hanya merasa jengkel dan berbalik untuk pergi, tetapi dia mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Jiang Chen, aku tahu kau keberatan dengan jiboda. Aku bersumpah. Kami sudah benar-benar memutuskan hubungan, biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk mencintaimu, menebusmu. Baiklah, matanya merah, penuh dengan air mata. Tidak perlu, aku langsung memotong perkataannya, Li Xia. Aku sangat bahagia sekarang, jangan ganggu aku lagi, lepaskan aku. Lepaskan dirimu juga,
Aku pergi dalam diam tanpa melihatnya lagi. Kemudian, Lisia benar-benar tidak pernah mencariku lagi. Hari-hariku berlalu dengan tenang dan indah. Suatu hari, aku menerima telepon dari Ibu Li, awalnya ingin menutup telepon. Tetapi di telepon terdengar permohonan yang memilukan, Jiang Chen, Xia akan segera meninggal. Beberapa hari ini dia linglung, terus-menerus memanggil namamu, tidak bisakah kau datang untuk melihatnya terakhir kali? Aku awalnya berpikir ini adalah taktik yang digunakan Lisia. Kemana saja kau? Mengapa baru pulang selarut ini? Dia kehujanan semalaman, pingsan dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, menyebabkan infeksi paru-paru yang parah. Sejak itu dia mengalami demam tinggi dan koma. Mendengar permohonan Ibu Li, aku tidak setuju untuk bertemu Lisia lagi. Hanya merekam pesan suara dan mengirimkannya ke ponselnya, di ruang Icu yang sunyi. Hanya suara mesin pernapasan yang menyesakan, Lisia berbaring di sana, tangannya dengan lembut menyentuh bilas suara berkali-kali. Namun dia tidak berani menekannya, dia ragu-ragu lama sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pesan suaraku. Lisia, orang selalu tahu bagaimana menyesal setelah kehilangan, tetapi tidak ada obat penyesalan yang bisa dijual di dunia ini. Aku juga tidak membutuhkan permintaan maafmu yang terlambat. Bebaskan dirimu, dan bebaskan aku juga. Ini adalah akhir yang terbaik bagi kita. Lisia, selamat tinggal. Hanya suara hujan kurang dari 1 menit, dia mendengarkannya berulang-ulang, dari fajar hingga senja. Baru berhenti ketika ponselnya kehabisan baterai dan mati. Dia sangat ingin menemukan rekaman ini. Adalah bukti palsu. Tapi Lisia juga sangat mengenalku, sehingga begitu mendengarnya, dia tahu. Inilah yang kukatakan. Hanya saja dari suaraku, dia juga mendengar bahwa aku tidak membencinya. Juga tidak ada cinta lagi. Orang asing saja, memikirkan hal ini. Napas Lisia tiba-tiba menjadi cepat. Monitor di samping mengeluarkan suara alarm yang tajam. Petugas medis bergegas masuk, melakukan penyelamatan. Dan Lisia hanya berbaring tak berdaya di tempat tidur. Tidak ada sedikit pun semangat di matanya, hanya keputusasaan. Tentu saja. Semua ini, aku yang berada jauh di Beijing, tidak ada hubungannya sama sekali. Ling Qingsui hamil. Aku sedang sibuk menemaninya melakukan pemeriksaan kehamilan. Kehidupan baruku baru saja dimulai.